dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah buat kita hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus itulah yang menyertai dan menguasai hati dan pikiran saudara-saudari. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Sabtu 3 Mei 2025, diambil dari kitab Imamat pasal yang ke-20 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Dalam bahasa Batak, jala ikon radotam muna akka paretakku dohot mangulahon akai ai au do Jehovah napa badiahon hamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus yang mendengarkan firman renungan ini, firman ini disampaikan oleh Musa untuk mengingatkan umat Allah yang sudah dibebaskan dari perbudakan dan sedang dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Firman ini sebagai peringatan agar mereka hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Mereka berpegang teguh, taat kepada aturan, kepada perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Perintah itu, ketetapan itu adalah supaya mereka hidup kudus, karena Allah yang sudah menguduskan mereka. Artinya umat Allah yang sudah dikuduskan, yang sudah diistimewakan, yang sudah dipilih dan sudah dibebaskan dari perbudakan, mereka menjadi umat Allah yang harus taat dan setia akan perintah Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi harus melakukan. Bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi harus menjadi pelaku dengan taat dan setia. Karena apa? Karena Allah yang telah menebus mereka dari perbudakan itu membayar lunas hutang perbudakan itu, maka mereka sesungguhnya yang sudah ditebus dari perbudakan adalah milik Sang Penebus. Jadi kalau umat itu sudah ditebus dari perbudakan, dibebaskan dari kuasa perbudakan itu, berarti hidup mereka bukan lagi milik mereka tetapi milik Allah. Yang menjadi milik Allah harus setia, taat, berjalan bersama dengan Allah. Karena ketika umat itu mau berjalan bersama dengan Allah, hidup sesuai dengan firman Allah, hidup sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh Allah. Nabi Yehezkiel mengatakan, mereka yang hidup sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketetapan Allah, mereka akan hidup. Yehezkiel 20 ayat 11. Karena itu, mereka yang adalah umat pilihan Allah, yang sudah menerima hukum, undang-undang, aturan, hukum Taurat Allah di Keluaran 20 melalui Musa, Allah sudah memberikan hukum atau aturan atau ketetapan yang dapat menuntun atau menjadi petunjuk patokan hidup yang harus dijalankan, baik selama mereka dalam perjalanan maupun ketika mereka sudah sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Yang melakukan ketetapan Allah adalah yang menjaga anugerah kekudusan itu. Kudus berarti berbeda dari dunia, tidak serupa lagi dengan dunia. Rom 12 ayat 2, di situ dikatakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tidak lagi serupa dengan dunia ini. Dang sarobang bedohot portibion, tetapi sarobang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh firman Allah.
sekarang hari ini kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus, yang sudah diselamatkan oleh kasih Kristus, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia sudah mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang percaya pun sudah dikuduskan oleh darah Yesus, bukan karena kita sudah melakukan apa yang diperintahkan, tetapi tandanya, buktinya kita adalah orang yang dikuduskan oleh darah Yesus itu. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, taat melakukan perintah Allah. Hidup dalam kekudusan berarti menjauhi segala nafsu, keserakahan, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah kasih, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama seperti diri sendiri, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu saudara-saudaraku, baiklah kita menjaga perkataan, perbuatan kita. Karena itu dikatakan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan yang telah menguduskan kamu, yang telah menebus kita. Kita adalah milik Kristus yang sudah menebus kita. Baiklah kita hidup sesuai dengan perintahnya. Berbahagialah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar dan melakukan segala ketetapanku, maka aku akan memberkati engkau. Memberkati engkau di rumah, memberkati engkau dalam pekerjaanmu, memberkati kehidupan kita baik waktu keluar maupun waktu masuk. Tuhan memberkati kita semua. Selamat mengikuti Dia sesuai dengan ketetapannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu yang telah Kau tebus dari perbudakan dosa. Engkau yang telah menguduskan kami. Biarlah kami hidup di dalam kekudusan itu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami sungguh-sungguh tidak dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan. Tetapi jika Tuhan berkenan, berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, menguduskan hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu, bahkan mengatakan segala sesuatu sesuai dengan ketetapan dan firman-Mu. Ajar kami untuk tetap berpegang teguh pada ketetapan-Mu itu, agar kami beroleh hidup yang sesungguhnya yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Berkati mereka yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah anugerah-Mu selalu Kau nyatakan, dan biarlah pengasihan-Mu selalu ada di dalam hidup kami semua, umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu, yang hidup sesuai dengan ketetapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.